Persekusi atau pemburuan dan penangkapan sewenang-wenang sekelompok orang terhadap orang yang dinilai menghina tokoh tertentu di media sosial kembali terjadi pada seorang anak di bawah umur. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asvina Wati, meminta polisi dan pemerintah lebih serius menangani kasus ini serta menyelidiki motif dan pihak di balik aksi sewenang-wenang ini. Seorang anak remaja pria berusia 15 tahun yang diduga menghina pimpinan FPI Rizik Syihab di media sosial digeruduk sekelompok orang di kediamannya di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sekelompok ormas yang diduga FPI mengintimidasinya kemudian memaksanya menandatangani surat pernyataan bermaterai. Berbeda dari intimidasi dan persekusi yang dialami seorang dokter di Solok, Sumatera Barat, kali ini tak tampak ada petugas kepolisian yang mendampingi korban yang masih di bawah umur ini. Aksi persekusi sewenang-wenang pada anak di bawah umur ini disesalkan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Asvina Wati. Ia meminta polisi dan pemerintah menangani kasus ini dengan serius. Tak hanya mencegah dan menindak pelaku, tapi juga mencari dalang dan motif di balik aksi persekusi yang belakangan semakin marak. Ya, jadi ini kan menunjukkan memang ada perburuan sehingga tidak dilihat lagi apakah di anak-anak atau yang lain. Kami pertama tentu saja meminta negara, tidak hanya kepolisian, departemen-departemen tapi yang terkait, tapi juga Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang lebih serius dan tidak hanya melihat gejala di permukaan atau hanya menindak orang-orang di permukaan, tapi melihat ini ada siapa di balik ini dan apa motifnya, karena luas dalam waktu yang sangat singkat bisa menjangkau beberapa tempat dengan pola tindakan yang sama, mengambil data-data yang tidak ditaruh, dipublikasikan oleh orangnya gitu. Aksi persekusi terhadap anak di bawah umur ini jelas melanggar Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan juga mental. Aparat kepolisian dan pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas agar aksi sewenang-wenang yang mengancam rasa aman dan juga melanggar hak sipil serta politik warga tidak terus terjadi. Tim Liputan Metro TV. Polisi menangkap seorang terduga pelaku aksi persekusi terhadap seorang remaja di bawah umur yang berbuntut pada penganiayaan. Pelaku diduga anggota FPI. Terduga pelaku berinisial KU ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari video yang menjadi viral, terduga pelaku diketahui sempat melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap korban M. Kini terduga pelaku masih diperiksa petugas di Mapolres Jakarta Timur. Sebelumnya Kamis sore, polisi telah mengevakuasi korban dan keluarga dari rumah. Kedatangan petugas sempat menarik perhatian warga sekitar. Korban diduga diburu karena menghina pimpinan FPI Rizik Syihab di media sosial. Korban persekusi asal Sumatera Barat, Dr. Viera Lovita, meminta dukungan dan perlindungan atas kasus yang dihadapinya. Saat ini Dr. Viera memilih meninggalkan kampung halamannya karena terus diintimidasi sekelompok orang. Didampingi koalisi anti persekusi, Dr. Viera menggelar konferensi pers di kantor YLBHI Jakarta. Viera menceritakan peristiwa persekusi yang dialami dirinya dan keluarganya. Menurutnya ada sejumlah oknum yang diduga berasal dari ormas tertentu memviralkan statusnya dan menambahkan komentar dengan kalimat provokatif. Meski sudah diupayakan selesai secara kekeluargaan, ancaman masih terus bergulir kepada dirinya. Karena melanggar pasal 27 dan pasal pencemaran nama baik di KUHP. Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Anti Persekusi, lonjakan kasus persekusi meningkat di bulan Mei tahun ini. Reporter Yasmin Alvina dan Desta Liviami mewawancarai Dr. Viera Lovita mengenai peristiwa persekusi yang dialaminya. Kasus persekusi ataupun juga tindakan sewenang-wenang kepada salah satu individu ini semakin marak terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi pada Dr. Viera Lovita yang berada di Sumatera Barat. Setelah dokter memposting status seperti itu, apa perlakuan yang menimpa dokter, bisa diceritakan? Ya, seperti yang di kronologis tadi kan sudah saya ceritakan step by step gitu ya. Cuman ya gitu, intinya saya merasa nggak nyaman gitu, nggak nyaman dengan beberapa mungkin bentuk intimidasi itu mungkin belum sampai physically ya, belum sampai physically, masih psikologis, yaitu beberapa didatengin, beberapa anggota ormas gitu kan, disuruh bikin ini postingan, terus kemudian akun Facebook saya diretas dengan berbagai macam, ditampilkan foto-foto saya dan keluarga, dengan ditampilkan dengan kata-kata mengecam, mengajak juga, dan kata-kata porno vulgar lainnya yang
nggak etis rasanya untuk disebutkan satu persatu gitu. Dokter, apakah pada saat itu pernah berpikir ataupun mungkin merasa apakah hal ini harusnya diselesaikan secara kekeluargaan saja begitu? Iya, sebenarnya saya berharap setelah mereka datang menyuruh saya posting gitu kan, terus datang lagi dengan petinggi-petinggi ormas gitu, saya berharap selesai gitu, saya harap berselesai. Ternyata beberapa oknum, saya tidak menyebutkan apa ya, ormas apa segala macam, beberapa oknum ternyata masih berusaha memblow up-nya gitu. Dan postingan-postingan permintaan maaf saya dan mediasi itu malah di blow up dengan kata-kata yang lebih parah gitu menurut saya, tidak cukup dengan minta maaf. Apa harapan ke depannya untuk kasus ini? Saya harapan ke depan ya udah kita sama-sama belajar dari kasus ini. Saya juga sama anak-anak ingin kembali bisa beraktivitas seperti biasa, anak-anak bisa sekolah, saya juga bisa melakukan kegiatan mengabdi kepada masyarakat sebagai dokter ya gitu aja. Gitu. Iya. Atas waktunya. Dan pemirsa, demikian wawancara saya tadi dengan Dr. Viera Lovita yang merupakan korban dari persekusi yang marak terjadi di Indonesia. Dan semoga saja kejadian dari Dr. Viera ini bisa menjadi contoh dan tentunya bisa menjadi keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Alvina, Desta Liviami, Metro TV. Kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama atau Ahok disinyalir menjadi pintu masuk maraknya kasus persekusi terhadap pemilik akun yang dianggap menghina pihak tertentu di media sosial. Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Kebebasan Berekspresi SafeNet mencatat sepanjang tahun ini telah terjadi lebih dari 40 kasus persekusi di sejumlah daerah di Indonesia. LSM Jaringan Penggerak Kebebasan Berekspresi Daring se-Asia Tenggara SafeNet mencatat di tahun ini kasus persekusi mencapai lebih dari 40 kejadian yang terjadi di berbagai daerah. Penggerak persekusi biasanya melacak identitas orang-orang yang membuat status yang dianggap menghina tokoh panutan kelompoknya dan menginstruksikan netizen untuk memburu target. Ancaman dan intimidasi pun kerap diterima korban tak hanya di sosial media tapi juga di dunia nyata. Pada beberapa kasus, kelompok ormas bahkan tidak segan menggeruduk rumah atau kantor pemilik akun untuk dibawa ke polisi dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156A KUHP. Jika tidak ditindak tegas, tekanan massa melalui persekusi dikhawatirkan dapat mengancam rasa aman yang menjadi hak setiap warga negara dan juga mengancam kebebasan berpendapat di muka umum. Panglima